Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 bersama saya Dede Yuliarti SPDKR. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai historiografi Indonesia. Untuk selengkapnya, tonton selanjutnya ya. Dalam historiografi Indonesia itu banyak sekali mengenai pengertiannya. Salah satunya adalah menurut Louis Gottschalk. Menurut beliau, ya historiografi itu merupakan bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan yang sengaja memberikan pretelan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi peristiwa pada masa lampau. Intinya, historiografi itu adalah penulisan ya. Setelah peneliti melakukan penelitian sejarah, lalu dilakukan penulisan. Penulisan itu disebut dengan historiografi. Nah, secara pengertian, historiografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah historia, yang berarti adalah sejarah, grafia, yang berarti itu tulisan. Singkatnya adalah penulisan sejarah. Nah, dalam historiografi Indonesia itu terbagi menjadi 4, yakni adalah historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Nah, dari keempat ini kita akan membahas satu-satu mengenai historiografi Indonesia. Kita bahas historiografi yang awal, yakni yang pertama adalah historiografi tradisional. Kata tradisional berarti kan sederhana ya anak-anak. Jadi historiografi tradisional itu adalah penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton maupun bangsawan. Saya kasih contoh, misalnya historiografi tradisional itu adalah kitab Negara Kertagama yang ditulis eranya Kerajaan Majapahit. Terus ada beberapa kitab-kitab yang lainnya yang memang merujuknya ke kerajaan. Ya pokoknya tradisional ya, karena sedang karakteristik dari historiografi tradisional itu adalah bersifatnya kultural dan politis, belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya, sehingga historiografi tradisional itu kebanyakan adalah memakai bahasa yang tinggi ya, jadi sastranya tuh tinggi sekali. Nah, ini adalah contohnya dari historiografi tradisional, yakni adalah masa Hindu-Buddha. Ada beberapa kitab ya, yang memang sudah saya sebutkan tadi. Nah, contoh historiografi Islam, yakni adalah ada Hikayat. Hikayat itu cerita rakyat ya, tapi lebih ke fakta ya. Raja-Raja Pasai ya, berarti menceritakan Hikayat Raja-Raja Pasai berarti menceritakan Raja-Raja Pasai. Hikayat berarti biografinya lah, tapi secara deskriptif. Terus ada Hikayat Aceh, ada Babat Demak. Babat Demak berarti menceritakan tentang kerajaan Demak. Terus ada Babat Tanah Jawa dan ada Babat Giyanti. Ya, ini kalau misalnya Babat Giyanti berarti menceritakan tentang perang Giyanti. Nah, ada beberapa karakteristik mengenai historiografi tradisional ya, kurang lebih sekitar abad 14 sampai abad ke-20. Historiografi tradisional itu ditulis. Cirinya itu adalah sudut pandang penulis itu berbentuk istana sentris. Kalau istana sentris berarti identiknya dengan kerajaan. Selanjutnya ada tujuan penulisannya itu sebagai alat legitimasi raja, karena memang sebagai alat politis. Terus terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu, karena biasanya kalau dalam historiografi tradisional itu tidak dijelaskan secara rinci ya tentang latar waktu. Terus banyak mengandung unsur mitos, yaitu karena memang banyak sekali sastra kata-kata yang memang bermajas ya, yang lumayan tinggi, sehingga unsur mitosnya juga tinggi. Terus sifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan, ini menjadi ciri yang paling otentik dari historiografi tradisional. Lalu selanjutnya ada historiografi kolonial. Berbeda dengan historiografi tradisional, historiografi kolonial ini penulisannya berarti ada kata-kata kolonial anak-anak. Berarti apa? Berarti pada zaman penjajahan, terutama masa-masa kolonial, berarti lebih banyaknya adalah kolonial Belanda. Nah, historiografi kolonial
adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 hingga abad ke-20. Fokus utama historiografi kolonial itu adalah kehidupan warga Belanda Eropa ya yang berada di Indonesia. Kalau dulu itu namanya Hindia Belanda itu Indonesia, tapi kan sekarang sudah merdeka, jadi namanya itu Indonesia karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Nah, tujuan penulisannya itu adalah memperkuat kedudukan dari Belanda ya, terutama penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, dalam historiografi kolonial itu memiliki ciri khusus atau disebut juga dengan karakteristik. Nah, karakteristik historiografi kolonial itu hanya berfokus pada penguasaan Belanda atau Eropa yang berada di Indonesia atau namanya itu dulunya adalah Hindia Belanda. Sedangkan kondisi rakyat Indonesia yang terjadi itu tidak mendapatkan perhatian. Ya, jadi historiografi kolonial ini hanya berfokus pada penjajahan Belanda atau Eropa saja. Nah, ciri-ciri historiografi kolonial ya, yang pertama adalah sudut pandang penulisannya adalah Netherlands sentris atau Eropa sentris. Kedua, tulisannya itu bersifat subjektif pemerintah kolonial. Jadi lebih banyak mengagung-agungkan pemerintah kolonial Belanda maupun Eropa saat itu. Dan dalam penyusunannya itu cenderung mengabaikan sumber lokal. Jadi kebanyakan itu adalah sumber berasal dari Belanda. Terus mengisahkan sejarah dari orang-orang besar seperti Daendels, Raffles ya, atau tokoh-tokoh besar yang berasal dari orang-orang Eropa ya. Terus tulisannya itu bersifat diskriminatif ya terhadap rakyat Indonesia ya, terutama ya karena dulunya itu namanya itu Hindia Belanda. Nah, contoh historiografi kolonial saya mengambil 3 sampel ya. Yang pertama ada karyanya Westapel ya, Hans Martin yang judulnya adalah In the Script Hits Hagen Case Hit Dennis ya. Terus ada karya De Graaf ya yang judulnya adalah Geschiedenis van Indonesia. Terus yang paling terkenal yakni adalah karyanya Stanford Raffles ya, yang kita kenal dengan History of Java. Karena dalam bukunya Stanford Raffles ya yang berjudul History of Java itu memuat terutama kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang berada di Indonesia, dan mengungkapkan juga ada penemuan-penemuan seperti prasasti, terus peninggalan-peninggalan kerajaan seperti Candi Borobudur dan lain sebagainya dalam History of Java yang ditulis oleh Raffles. Nah, selanjutnya itu ada historiografi nasional ya. Setelah melewati historiografi tradisional, kolonial, selanjutnya adalah historiografi nasional. Nah, dalam historiografi nasional ya itu penulisan sejarah itu lebih banyak ke para tokoh nasional ya. Dan historiografi nasional itu penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama ya. Dan model historiografi ini mulai marak setelah bangsa Indonesia merdeka ya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam historiografi nasional itu juga mempunyai karakteristik ya. Yang pertama adalah karakteristiknya berfokus pada penguasaan Belanda atau Eropa ya, maupun dalam penjajahan yang memang menjadi perhatiannya. Yang kedua, penulisannya itu bersifat Indonesia sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi ciri khasnya ya yakni adalah menggunakan perspektif nasionalisme dari para tokoh-tokoh nasional Indonesia. Contoh historiografi nasional itu ada buku karyanya Sang Merah Putih ya. Terus ini karya Muhammad Yamin. Terus ada karya Muhammad Yamin juga, ada Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Terus ada Aceh Sepintas Lalu, dan masih banyak sekali historiografi nasional. Mungkin dari anak-anak semua pernah melihat ya filmnya Iqbal ya yang judulnya adalah Bumi Manusia. Itu diadaptasi dalam bukunya Pramudia Anantatur dengan judul yang sama, Bumi Manusia. Itu juga menceritakan tentang kelawanan ya yang dilakukan oleh orang-orang pribumi ya untuk melawan penjajah ya, tapi itu bentuknya adalah sastra ya. Itu juga bisa disebut juga dengan historiografi nasional. Nah,
yang paling terakhir ini adalah historiografi modern ya. Dan historiografi modern itu muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Dan fakta sejarah itu didapatkan melalui metode penelitian, pemakaian ilmu bantu sejarah, terus adanya teknik pengarsipan, rekonstruksi melalui sejarah lisan, dan lain sebagainya. Contoh dari historiografi modern ya, yang paling legend ya, yakni adalah karyanya Sartono Kertadirjo mengenai pemberontakan petani Banten tahun